Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam. dosen pengampu Bapak Syahid Abdullah SSI Mkom. Baiklah, kami dari kelompok untuk penyelesaian ujian akhir semester. Adapun kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Arif. Yang kedua, Indra Aida. Dan yang ketiga adalah Bapak Firman Sahat Martua Sitompul. Adapun judul yang kami ambil dalam penyelesaian ujian akhir semester ini melakukan percobaan tentang data mining, yaitu penerapan data mining dengan algoritma diffusion tree untuk klasifikasi kelulusan siswa SDN 21 Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Selanjutnya latar belakang dalam pengambilan penyelesaian tugas UAS ini, yaitu di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan semakin berkembang. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengelompokkan data akademik siswa adalah data mining. Teknik klasifikasi dalam data mining memungkinkan sekolah untuk membangun model prediktif yang dapat mengelompokkan siswa berdasarkan kemungkinan kelulusan mereka. Dengan metode ini, sekolah dapat mengidentifikasi pola yang mempengaruhi kelulusan siswa serta mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian ini menggunakan data akademik dari SDN 21 Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, yang mencakup informasi mengenai nilai ujian, tingkat kehadiran, dan partisipasi siswa dalam kelas. Algoritma diffusion tree digunakan sebagai metode klasifikasi karena memiliki keunggulan dalam memberikan interpretasi yang mudah dipahami dan dapat mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi keputusan kelulusan siswa. Diffusion tree akan membangun struktur pohon berdasarkan pola dari data histori siswa yang dapat digunakan untuk memprediksi apakah seorang siswa akan lulus atau tidak. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan teknik klasifikasi menggunakan algoritma diffusion tree untuk memprediksi kelulusan siswa di SDN 21 Kecamatan Sungai Raya. Yang kedua, faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap kelulusan siswa berdasarkan hasil analisis diffusion tree. Yang ketiga, seberapa akurat model klasifikasi yang dibangun dalam prediksi kelulusan siswa menggunakan data akademik yang tersedia. Adapun tujuan pembahasan yang pertama adalah membangun model klasifikasi menggunakan algoritma diffusion tree untuk memprediksi kelulusan siswa berdasarkan data akademik yang tersedia seperti nilai ujian, tingkat kehadiran, dan partisipasi dalam kelas. Yang kedua, mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi kelulusan siswa berdasarkan hasil analisis sehingga dapat memberikan wawasan bagi pihak sekolah dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Selanjutnya yaitu mengevaluasi performa model klasifikasi yang telah dibangun dengan menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk menilai sejauh mana model dapat memberikan prediksi yang akurat. Selanjutnya yaitu memberikan rekomendasi berbasis data kepada pihak sekolah agar mereka dapat melakukan intervensi lebih dini terhadap siswa yang berisiko tidak lulus dan meningkatkan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Firman Sahat Martua Sitompul. Kepada Bapak Firman disilakan. Ibu Aida dulu terkait dengan metode penelitian. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Firman. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik klasifikasi dengan algoritma decision tree dalam rapid miner untuk memprediksi kelulusan siswa berdasarkan data akademik mereka. Tahapan penelitian ini mencakup beberapa langkah yaitu pengumpulan data, persiapan data, pembangunan model, evaluasi model, dan analisis data, analisis hasil. Next. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berisi informasi akademik siswa meliputi nilai ujian, angka 0 sampai 100,
Yang kedua, kehadiran persentasenya, partisipasi kelas, total nilai dari angka 0 sampai 100 dan status kelulusan. Label lulus atau tidak lulus. Next. Sebelum membangun model klasifikasi, dataset harus melalui beberapa tahap processing, yaitu pembersihan data, memastikan tidak ada nilai yang hilang atau tidak valid. Yang kedua, transformasi data, mengubah atribut agar sesuai dengan format yang dapat diproses oleh algoritma. Penentuan label atribut lulus ditetapkan sebagai label dalam klasifikasi. Next. Yang ketiga, membangun model klasifikasi. Proses klasifikasi dilakukan dengan algoritma decision tree yang bekerja dengan membangun struktur pohon berdasarkan aturan keputusan dari data latih. Decision tree dipilih karena mampu memberikan interpretasi yang jelas mengenai faktor yang paling mempengaruhi keputusan kelulusan siswa. Gambar di atas adalah hasil visualisasi pohon keputusan decision tree dari software RapidMiner. Berikut adalah penjelasan diagram tersebut. Node root, akar pohon, node utama dari pohon keputusan menggunakan atribut total nilai sebagai faktor utama untuk membuat keputusan. Ambang batas yang digunakan adalah 51.667. Cabang keputusan jika total nilai lebih dari 51,667 maka hasilnya adalah ya, ditandai dengan warna biru. Jika total nilai kurang dari atau sama dengan 51,667 maka hasilnya adalah tidak, ditandai dengan warna merah. Makna keputusan, pohon keputusan ini digunakan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan nilai total. Kemungkinan besar keputusan ya dan tidak bisa merujuk pada suatu hasil seperti kelulusan, penerimaan, atau kategori lainnya tergantung pada konteks data. Secara keseluruhan, pohon keputusan ini membagi data ke dalam dua kelompok berdasarkan nilai batas 51,667, di mana mereka yang memiliki nilai lebih tinggi dikategorikan sebagai ya, sedangkan yang memiliki nilai lebih rendah dikategorikan sebagai tidak. Untuk gambar selanjutnya menunjukkan hasil evaluasi model decision tree berdasarkan metrik akurasi dalam bentuk convention matrix. Akurasi model, akurasi sama dengan 100%, yang berarti model mampu mengklasifikasikan semua data dengan benar tanpa kesalahan. Yang kedua, convention matrix, matriks kebingungan. Kolom true ya dan true tidak menunjukkan nilai sebenarnya dari data. Baris prediksi ya dan baris prediksi tidak menunjukkan prediksi yang dibuat oleh model. Interpretasi prediksi ya 29 model berhasil mengklasifikasikan 29 sampel sebagai ya dengan benar. Prediksi tidak ada 6 model berhasil mengklasifikasikan 6 sampel sebagai tidak dengan benar. Tidak ada kesalahan klasifikasi karena tidak ada nilai yang salah prediksi, nilai 0 di kolom yang salah. Metrik evaluasi precision 100%, semua prediksi yang dibuat oleh model benar. Recall 100%, semua data asli terklasifikasi dengan benar. Akurasi 100%, tidak ada kesalahan klasifikasi dalam dataset ini. Model decision tree yang digunakan bekerja sempurna untuk dataset ini dengan akurasi 100%, precision 100%, dan recall 100%. Namun perlu diperhatikan bahwa hasil ini mungkin menunjukkan overfitting, terutama jika dataset pelatihan terlalu kecil atau tidak mencerminkan data dunia nyata. Next. Tools RapidMiner yang digunakan adalah Retrieve untuk mengambil dataset yang telah diunggah. Yang kedua, Setrol untuk menetapkan atribut lulus sebagai label. Yang ketiga, decision tree untuk membangun model klasifikasi. Selanjutnya adalah apply model untuk menerapkan model yang telah dibuat pada data uji. Yang kelima, performance atau classification untuk mengevaluasi akurasi model dengan confusion metric dan metrik lainnya. Next. Diagram alur proses rapid manner dapat digambarkan sebagai berikut.
Alur proses dalam sebuah software data mining kemungkinan besar menggunakan rapid miner. Berikut penjelasannya. Retrieve SD21 mengambil dataset yang diberi nama SD21. Dataset ini akan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Simbol peringatan kuning menunjukkan kemungkinan adanya masalah atau peringatan dalam proses pengambilan data. Set role model ini digunakan untuk mengatur peran atribut dalam data cell, kemungkinan mengatur atribut target, label untuk klasifikasi dalam model decision tree. Decision tree, model pohon keputusan dibuat menggunakan dataset yang telah diatur perannya. Input yang diberikan adalah data latih atau training data. Model yang dihasilkan akan digunakan untuk prediksi. Apply model, model decision tree yang telah dibuat diterapkan ke data uji atau data tanpa label. Proses ini menghasilkan prediksi berdasarkan model yang telah dilatih. Performance, mengevaluasi kinerja model berdasarkan hasil prediksi. Metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, atau F1 score kemungkinan digunakan di sini. Output atau res, hasil evaluasi dan prediksi akhirnya ditampilkan. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan alur kerja untuk membangun, menerapkan, dan mengevaluasi model decision tree dalam klasifikasi data. Next. Oke, terima kasih Bu Aida. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan hasil percobaan di slide 11. Setelah menerapkan algoritma decision tree pada dataset siswa, diperoleh hasil klasifikasi. Adapun faktor utama dalam kelulusan siswa, nilai ujian itu faktor paling dominan dalam menentukan kelulusan. Yang kedua, kehadiran. Semakin tinggi kehadiran, semakin besar kemungkinan lulus. Yang ketiga, partisipasi kelas. Siswa yang aktif lebih cenderung lulus dibandingkan yang pasif. Evaluasi perform model menggunakan conversion matrix menunjukkan hasil akurasi 86,67, precision lulus 93,02, recall lulus 88,89, F1 score 90,91%. Pada tahap hasil percobaan ini, model decision tree telah berhasil mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kelulusan siswa. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa nilai ujian adalah faktor paling dominan, diikuti oleh kehadiran dan partisipasi kelas, dengan evaluasi model yang menghasilkan akurasi sebesar 86,67. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa model ini cukup andal dalam memprediksi kelulusan siswa. Slide. Oke, lanjut ke slide 12. Di slide 12, di sini keterangannya model digunakan menggunakan model decision tree yang mengungkap pola kelulusan siswa. Nilai ujian tinggi, peluang lulus lebih besar. Siswa dengan kehadiran rendah berisiko tidak lulus meskipun nilai ujian cukup baik. Siswa yang aktif dalam kelas cenderung memiliki peluang lebih besar untuk lulus. Implikasi hasil ini bagi sekolah dapat melakukan intervensi lebih awal bagi siswa yang berisiko tidak lulus. Guru lebih memperhatikan siswa dengan kehadiran dan partisipasi yang rendah. Analisis discussion tree ini menunjukkan bahwa faktor utama dalam kelulusan siswa adalah nilai ujian. Namun, faktor lain seperti kehadiran dan partisipasi dalam kelas juga memiliki pengaruh besar. Ini berarti bahwa meskipun seorang siswa memiliki nilai ujian yang cukup tinggi, tetapi jika kehadirannya rendah, maka ada kemungkinan besar dia tidak lulus. Oleh karena itu, sekolah dapat mengambil langkah-langkah lebih awal untuk membantu siswa yang berisiko. Masuk ke slide selanjutnya. Evaluasi perform model digambar hasil evaluasi model dengan conversion metric akurasi 86,67, model cukup baik dalam melakukan klasifikasi. Precision lulus 93,02, model jarang salah dalam memprediksi siswa yang lulus. Recall lulus 88,89%, model mampu menangkap hampir semua siswa yang benar-benar lulus. F1 score 90,91%, kombinasi antara precision dan recall menunjukkan keseimbangan yang lebih baik. Jadi kesimpulannya, model memiliki keandalan tinggi tetapi masih bisa ditingkatkan dengan menambahkan faktor lain seperti tugas, ujian praktik, dan motivasi belajar untuk siswa. Next selanjutnya
Slide ke-14 tentang nilai. Intervensi ini dapat dilakukan bagi siswa yang memiliki nilai rendah dan kehadiran buruk. Guru perlu memberikan perhatian lebih kepada siswa yang kurang aktif di kelas. Model ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor tambahan seperti nilai tugas dan ujian praktik, faktor sosial, ekonomi siswa, motivasi belajar, dan psikologi siswa. Dari hasil klasifikasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah memiliki kesempatan untuk melakukan intervensi lebih awal terhadap siswa yang memiliki risiko tidak lulus. Guru juga perlu meningkatkan keterlibatan siswa di kelas karena partisipasi terbukti memiliki dampak pada kelulusan. Selain itu, model ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain yang lebih kompleks. Selanjutnya, slide ke-16. Jadi kesimpulannya dari gambar di atas, dari gambar yang ditampilkan, discussion tree terbukti lebih efektif dalam memprediksi kelulusan siswa. Faktor utama dalam kelulusan itu nilai ujian, itu faktor yang paling dominan. Sedangkan kehadiran dan partisipasi siswa itu faktor pendukung. Evaluasi model menunjukkan akurasi yang cukup baik, tetapi masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelitian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa teknik discussion tree cukup efektif dalam menganalisa kelulusan siswa. Faktor utama yang mempengaruhi adalah nilai ujian, tetapi kehadiran dan partisipasi kelas juga memiliki dampak signifikan. Evaluasi model dengan conversion metric menunjukkan akurasi 86,67%, sehingga model ini dapat menjadi referensi bagi sekolah dalam menentukan strategi pembelajaran yang lebih baik. Next. Kesimpulannya, teknik klasifikasi discussion tree di RapidMiner untuk memprediksi kelulusan siswa berdasarkan faktor nilai ujian, kehadiran, dan partisipasi kelas. Dari evaluasi model menggunakan conversion metric diperoleh akurasi sebesar 86,67% dengan precision sebesar 93,02% dan skor sebesar 90,91%. Hasil klasifikasi juga menunjukkan bahwa siswa dengan nilai ujian lebih dari 70 memiliki kemungkinan lebih besar untuk lulus, sementara siswa dengan nilai ujian kurang dari 70 sangat dipengaruhi oleh tingkat kehadiran dan partisipasi dalam kelas. Next. Berikut hasil dari pembahasan kita malam ini. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Arif. Silakan Pak Arif. Terima kasih pada teman-teman kelompok untuk penyelesaian tugas ujian akhir semester. Tadi telah disampaikan oleh rekan-rekan kelompok yaitu Bu Indra Aida dan Firman Sahat Martua Sitompul. Demikianlah eh, presentasi kelompok kami dalam penyelesaian ujian akhir semester ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.